Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Irmayanti, NPM 2175436. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pemupukan berimbang pada tanaman jagung. Pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang adalah pemupukan pupuk berdasarkan pada keseimbangan antara hara yang dibutuhkan oleh tanaman berdasarkan sasaran tingkat hasil yang ingin dicapai. Nah, jadi kita itu nyimbangin hara supaya sesuai nih sama target hasil yang mau kita panen, yang mau kita capai. Dalam pelaksanaannya, pemupukan berimbang ini dilakukan dengan menerapkan prinsip 4T, yaitu 1. Tepat jenis, 2. Tepat waktu, 3. Tepat dosis, 4. Tepat cara. Satu, tepat jenis. Pupuk yang digunakan haruslah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang pertama seperti unsur urea, jika tanaman kekurangan unsur N. Sesuai pada gambar yang tertera, yaitu pupuk nitrea. Pupuk yang disarankan menurut saya yaitu pupuk nitrea karena dari laman yang sudah saya analisis pupuk nitrea ini mudah larut dan lebih cepat terserap tanaman. Selain itu, kadar buet yang rendah sehingga tidak berbahaya untuk tanaman. Pupuk ini merupakan pupuk non-subsidi yang tidak jauh berbeda harganya dengan pupuk subsidi, tetapi memiliki kualitas yang sangat jauh lebih baik. Yang kedua yaitu pupuk unsur TSP, jika tanaman kekurangan unsur P. Unsur KCl jika tanaman kekurangan unsur K. Apa yang terjadi jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi? Kekurangan unsur N dapat menyebabkan daun jagung yaitu menjadi mati, ditandai dengan warna kuning pada batang, pada daun, di bagian dalam, dan keluar. Dan tanaman yang kekurangan unsur N akan tumbuh kerdil, hubungan terlambat, dan pertumbuhan akar terbatas. Kekurangan unsur P atau fosfor. Umumnya yang sudah terlihat pada tanaman yang masih muda, gejala awalnya dimulai dari daun yang berwarna ungu kemerahan dari tepi ke tengah. Tongkol menunjukkan ujung yang melengkung. Kekurangan unsur K. Dimulai dari warna kuning dari tepi daun ke tengah atau kecoklatan sepanjang pinggir daun. Tua, warna tersebut akan berkembang ke tulang daun utama dan daun-daun di atasnya. Yang kedua adalah tepat waktu. Waktu pemupukan dapat dilakukan ke dalam 4 tahap, yaitu pemupukan dasar saat pengolahan tanah, yang kedua pemupukan susulan, tahap pertama pada usia jagung umur 15 tahun setelah tanam. Yang ketiga, penyusulan tahap kedua pada usia 30 hari setelah tanam. Yang keempat yaitu pemupukan susulan tahap ketiga pada 45 hari setelah tanam. Yang ketiga yaitu ada tepat dosis. Tepat dosis yaitu pada saat pemupukan dosis yang diberikan harus tepat atau sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ini dimaksudkan agar dosis yang diberikan ke tanaman tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit.
Jika pemberian pupuk sedikit, tanaman masih kekurangan unsur yang dibutuhkan, sedangkan jika terlalu banyak, tanaman akan overdosis dan bisa menjadi racun bagi tanaman. Selanjutnya, bagaimana solusi agar bisa dosis menjadi tepat dan pas, yaitu bisa dilakukan dengan cara yaitu kita dapat menggunakan alat bantu berupa bagan warna daun atau yang dikenal dengan BWD. BWD ini sendiri yaitu alat bantu pengukuran dosis yang terbuat dari plastik yang mempunyai 4-6 skala warna. Cara pemakaiannya sangat mudah, tinggal kita ambil sampel daun, lalu bandingkan warnanya. Jika lebih 5 dari 10 yang diamati berada dalam batas kritis, yaitu di bawah skala 4, maka tanaman perlu segera diberi pupuk N susulan sesuai target hasil yang ingin dicapai. Yang kedua ada alat bantu PUTS, yaitu perangkat uji tanah sawah. PUTS yaitu alat bantu analisis kadar hara NPK dan pH tanah. Seperti dalam satu set PUTS terdiri dari yaitu satu set larutan ekstrak untuk penetapan NPK dan pH. Yang kedua ada peralatan pendukung. Yang ketiga bagan warna NPK dan pH. Yang keempat ada bagan warna daun BWD. Yang kelima ada petunjuk penggunaan. Yang keempat ada tepat cara. Penempatan pupuk di lokasi tanaman secara efektif mengakses hara dan cara pemberian pupuk yang salah akan membuat pupuk terbuang sia-sia ataupun tercuci oleh air. Dalam proses pengumpulan ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh. Salah satunya cara penaburan pupuk. Pemberian pupuk dengan cara ditunggal akan lebih menguntungkan dalam usaha budidaya tanaman jagung dibandingkan dengan cara disebar. Beberapa keuntungan yang diperoleh oleh pemupukan jagung secara ditunggal. Yang pertama, tidak terjadi kehilangan unsur N karena proses penguapan. Yang kedua, pupuk diletakkan di dekat perakaran tanaman sehingga unsur hara yang terkandung dalam pupuk segera larut dan diserap oleh tanaman. Dan yang ketiga, takaran pupuk yang dapat diatur untuk setiap batang tanaman. Sesuai pada gambar yang terlihat, tanah di tajuk tidak terlalu dekat ataupun tidak terlalu jauh dari batang daun. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.